Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Mabes Polri meringkus komplotan judi online. Judi online atau Judi online canduan judi slot. Cybergambling adalah bentuk kesengajaan berupa memberikan peluang kepada seseorang untuk memainkan judi dan dijadikan pekerjaannya. Karena dalam usaha ini sudah ada perencanaan awal mulai dari server, pegawai, serta pengawas untuk mengoperasikannya. Cybergambling mencakup berbagai bentuk taruhan dan permainan online. Beberapa jenis umum meliputi kasino online, situs taruhan olahraga, ruang poker online, dan mesin slot virtual. Selain itu, ada juga bentuk yang kurang konvensional, seperti bertaruh pada e-sport atau berpartisipasi dalam pengalaman perjudian realitas virtual. Berkaca dari pengalaman teman saya yang pernah kecanduan judi online, hari demi hari dirinya sangat aktif bermain judi online, yang mana tanpa ia sadari judi online tidak menghasilkan kemenangan, melainkan kerugian hingga menjual beberapa barang pribadinya seperti HP, motor, dan barang-barang koleksi yang ia punya. Tapi pada akhirnya, dia menyadari bahwa selama ini dia sudah kecanduan dan berusaha keluar dari zona cybergambling ini dengan cara mencari kegiatan positif yang lebih bermanfaat untuk dirinya. Berikut adalah beberapa dampak negatif dari penggunaan cybergambling. Pertama itu adalah kecanduan. Individu rentan terhadap kecanduan dikarenakan mudahnya akses dan ketersediaan permainan judi online. Dan kecanduan ini dapat mengganggu kehidupan pribadi, hubungan, dan juga kesehatan mental seseorang. Selanjutnya itu ada kerugian finansial. Mengapa? Karena orang yang terjerat dalam cybergambling dapat mengalami kerugian finansial yang signifikan karena kehilangan kontrol atas pengeluaran mereka. Hal ini dapat menyebabkan hutang, kebangkrutan, dan konsekuensi finansial jangka panjang lainnya. Dan yang terakhir itu potensi kejahatan cyber. Platform judi online rentan terhadap aktivitas kejahatan cyber seperti pencurian uang, penipuan, dan pencurian identitas. Penjahat dapat memanfaatkan kelemahan dalam sistem untuk mencuri data pribadi atau melakukan aktivitas ilegal lainnya. Yang keempat adalah kesehatan mental. Pengguna yang berlebihan dari judi online dapat menyebabkan stres, kecemasan, depresi, dan bahkan pemikiran untuk bunuh diri. Kesulitan keuangan dan tekanan psikologis dapat memperburuk kondisi mental seseorang. Berikut juga ada beberapa pencegahan atas dampak negatif dari judi online ini. Yang pertama adalah regulasi yang ketat, yaitu pemerintah perlu menerapkan regulasi yang ketat untuk mengawasi industri judi online dan melindungi konsumen. Hal ini meliputi persyaratan, lisensi, pembatasan usia, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Selanjutnya adalah pendidikan publik. Program edukasi publik harus diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran akan risiko judi online atau efek kecanduannya dan pentingnya bermain secara bertanggung jawab. Yang terakhir itu penegakan hukum. Penegakan hukum yang kuat diperlukan untuk menangani pelanggaran di industri judi online dan melindungi konsumen. Ini termasuk penuntutan terhadap operator ilegal dan pemantauan aktivitas ilegal secara online untuk mencegah kerugian lebih lanjut terhadap konsumen. Terdapat banyak ciri-ciri situs judi online yang perlu kita ketahui. Yang pertama, tidak memiliki izin resmi. Situs judi online tidak memiliki izin resmi dari pemerintah Indonesia. Yang kedua, tawaran bonus yang berlebihan. Situs judi online biasanya menawarkan bonus yang besar dan tidak masuk akal untuk menarik pengguna. Yang ketiga, proses deposit dan withdraw yang mencurigakan. Situs judi online mungkin menggunakan metode pembayaran yang tidak aman dan tidak terdaftar secara resmi. Dan yang keempat, tampilan situs web yang tidak profesional. Situs judi online biasanya memiliki tampilan yang tidak profesional dan penuh dengan iklan. Dan yang terakhir, ada ulasan negatif. Pada situs judi online yang terpercaya biasanya memiliki ulasan yang positif dari penggunanya. Berikut adalah statistik jumlah total keseluruhan uang yang dikeluarkan oleh pengguna judi online di Indonesia dari tahun 2017 sampai tahun 2022. Dengan mengetahui ciri-ciri dan cara melapor situs judi online, Anda dapat membantu memerangi perjudian online di Indonesia dan melindungi diri Anda dari penipuan. Ingat, judi online ilegal dan berisiko tinggi. Jauhi judi online dan lindungi diri Anda dari bahaya. Pertama-tama, hindari mengakses situs web judi online dan jangan membuat akun untuk bermain. Ini adalah langkah pertama yang penting untuk menghindari terjerumus ke dalam perjudian online. Jika
Jika Anda menikmati bermain game online atau menggunakan internet untuk hiburan, tetapkan batasan waktu yang jelas untuk aktivitas tersebut. Atur waktu bermain dan pastikan untuk menghormati batasan. Anda dapat membatasi akses ke situs web perjudian dengan menggunakan alat kontrol orang tua atau perangkat lunak pembatas akses internet. Ini membantu mencegah godaan untuk mengunjungi situs judi online. Jika Anda merasa sulit untuk mengendalikan kebiasaan perjudian online, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Ada banyak sumber daya dan dukungan yang tersedia, termasuk konselor terlatih dan kelompok dukungan. Temukan hobi atau kegiatan lain yang dapat mengalihkan perhatian Anda dari perjudian online. Ini bisa berupa olahraga, seni, musik, atau kegiatan sosial lainnya yang dapat memberikan kepuasan dan meningkatkan kualitas hidup Anda. Ingatlah bahwa menghindari perjudian online bukanlah tugas yang mudah, tetapi dengan kesadaran, pengaturan batasan, dan dukungan yang tepat, Anda dapat mengendalikan kebiasaan ini dan menjaga kesehatan mental serta keuangan Anda. Ada beberapa layanan yang dapat membantu pengguna judi online untuk berhenti bermain judi online. Yang pertama adalah konseling ke psikologis. Dengan pengguna berkonsultasi ke psikologis, itu akan mendapatkan cara mengenai pengurangan kecanduan bermain judi online. Selanjutnya adalah aplikasi pembatas, yaitu aplikasi yang dirancang untuk membantu mengontrol kebiasaan judi dengan memberikan blokiran atau pembatasan akses mengenai situs-situs yang berbau judi online. Yang terakhir adalah sumber daya online untuk membantu seorang melewati tantangan tersebut dan membangun kembali kehidupan yang sehat tanpa berjudi, terutama judi online. Tentunya harapan kami bagi mereka yang ingin keluar dari cyber gambling adalah bahwa setiap langkah kecil menuju pemulihan adalah langkah yang berharga. Kamu tidak sendirian dalam perjuangan ini. Ada banyak sumber daya dan dukungan yang tersedia. Fokuslah pada hal-hal yang lebih bermakna dalam hidup kamu. Temukan hobi atau aktivitas yang sehat dan ingatlah bahwa setiap hari tanpa berjudi adalah sebuah kemenangan. Jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika kamu merasa perlu. Karena mendapatkan dukungan dari orang lain bisa sangat membantu dalam mengatasi kecanduan. Video dan infografis ini kami buat dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya cyber gambling, memotivasi masyarakat untuk menghindari cyber gambling dan mencari aktivitas yang lebih positif, dan yang terakhir dapat menginspirasi masyarakat untuk saling membantu dalam memerangi cyber gambling. Cyber gambling ini kegiatan yang berbahaya dan dapat merusak masa depan. Mari kita sama-sama hindari cyber gambling dan ciptakan masa depan yang lebih cerah.